Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Raudatul Jannah dan rekan saya Nur Azizatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul konsep pengukuran ranah psikomotor, jenis-jenis ranah psikomotor, dan skala pengukuran dalam ranah psikomotor. Yang pertama ada pengertian ranah psikomotor. Menurut Sujana 2009, ranah psikomotor merupakan aspek hasil belajar yang berkaitan dengan keterampilan atau skill dan kemampuan seseorang dalam bertindak. Ia juga menjelaskan bahwa tipe hasil belajar psikomotorik itu berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk melakukan suatu tindakan setelah memperoleh pengalaman belajar tertentu. Ranah ini juga berhubungan dengan gerakan yang dilakukan secara sadar dan dikendalikan oleh otak. Dengan demikian, ranah psikomotorik itu melibatkan koordinasi antara aktivitas otak dan otot-otot tubuh. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis ranah psikomotorik. Simpson itu mengelompokkan ranah psikomotor ke dalam 7 tingkatan. Yang pertama itu ada persepsi, yaitu tahapan yang berkaitan dengan kemampuan mengenali pola gerakan dan rangsangan sensorik sebelum melakukan suatu tindakan. Contohnya itu menarik, ukuran, dan berat bola sebelum dilempar. Yang kedua itu ada kesiapan atau set, yaitu menunjukkan kesiapan fisik, mental, dan emosional seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Contohnya itu mengatur posisi tubuh dengan tepat sebelum melompat. Nah, yang ketiga itu ada respon terpadu, yaitu tahap di mana seseorang melakukan tindakan berdasarkan bimbingan atau instruksi tertentu. Contohnya itu melakukan latihan olahraga sesuai dengan arahan guru. Yang keempat ada mekanisme, yaitu pada tahap mekanisme ini siswa itu udah mampu melakukan keterampilan dengan lebih percaya diri dan lebih efisien. Contohnya itu mengetik dengan kecepatan dan ketepatan yang stabil. Nah, yang kelima itu ada respon terampil, yaitu menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan tindakan yang kompleks dan dengan keterampilan yang tinggi. Contohnya itu bermain dengan alat musik dengan mahir dan terkoordinasi. Yang keenam ada adaptasi, yaitu tahapan yang menggambarkan kemampuan untuk menyesuaikan keterampilan yang telah dikuasai dengan kondisi baru. Contohnya itu menyesuaikan teknik berenang sesuai dengan gaya renang yang telah digunakan. Dan yang terakhir itu ada kreasi, yaitu seseorang itu mampu menciptakan dan mengembangkan pola gerakan berdasarkan pengalaman yang telah dimilikinya. Contohnya itu merancang gerakan baru dalam seni tari. Selanjutnya ada skala penilaian psikomotorik. Yang pertama yaitu ada checklist atau daftar cek. Pada metode ini, guru menggunakan daftar yang berisi perilaku atau keterampilan tertentu. Jadi, siswa itu tinggal dinilai dengan jawaban iya atau tidak. Metode ini membantu guru mengetahui apakah siswa sudah menunjukkan keterampilannya diharapkan atau belum. Yang kedua yaitu ada skala rentan atau rating scale. Sistem penilaiannya itu bersifat kontinum, jadi kategorinya itu lebih dari 2. Misalnya, kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Dengan skala ini, guru bisa melihat tingkat kemampuan siswa secara lebih detail, bukan cuma muncul atau tidak muncul. Yang ketiga itu ada catatan hasil pengamatan atau yang dikenal sebagai anecdotal record. Jadi catatan ini tuh dibuat oleh guru berdasarkan dengan pengamatan langsung terhadap perilaku siswa dalam situasi tertentu. Isinya itu berupa kejadian faktual dan penting yang menunjukkan bagaimana kemampuan psikomotorik siswa terlihat saat kejadian berlangsung. Jadi, itulah 3 jenis pengukuran skala rentan. Berdasarkan hasil observasi, proses pembelajaran di kelas dilakukan dengan memberikan lembar LKPJ kepada siswa. Setelah mengerjakan, mereka diminta mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, dari sini guru bisa menilai kelancaran berbicara dan kemampuan siswa dalam menjelaskan materi secara jelas dan mudah dipahami. Di sekolah ini memang belum ada pelatihan khusus untuk kemampuan psikomotorik.
Tapi, setiap 3 bulan sekali ada pelatihan terpadu yang mencakup aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif. Kendalanya, sebagian siswa masih malu atau takut salah saat tampil. Guru menekankan bahwa 3 aspek penilaian itu penting karena masing-masingnya itu punya peran yang berbeda dalam proses pembelajaran. Sekolah sendiri mengikuti kurikulum nasional yang sudah disesuaikan dengan karakteristik siswa. Salah satu kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah membuat cerita, lalu membacakannya di depan kelas. Setelah itu, guru memberikan apresiasi dan penilaian menggunakan rubrik yang sudah disiapkan. Kesimpulannya adalah, ranah psikomotorik itu berperan penting dalam pembelajaran karena berhubungan langsung dengan kemampuan fisik dan koordinasi antara otak dan otot. Ranah ini itu mencakup berbagai tingkatan dari persepsi hingga kreasi yang menuntut siswa itu tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga berinovasi. Nah, penilaiannya itu menggunakan alat seperti checklist, skala rentan, dan catatan observasi. Berdasarkan pengamatan di sekolah dasar, penilaian psikomotorik sudah diterapkan, namun masih menghadapi kendala seperti kurang panduan khusus, minimnya pelatihan, serta faktor psikologis siswa seperti rasa malu dan takut gagal. Meski demikian, guru dan sekolah tetap berupaya mengembangkan keterampilan siswa melalui pelatihan yang mencakup aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif secara rutin. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat menjadi tambahan pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya.